Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajmain. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridha matubi a'tini mahabbataka wa ma'rifat. Ila hadratis sultan awliya fi hadzal zaman Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mas'ud sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sujud syukur di hadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'asyuriyah Laya, wabil khusus Syekhuna wa Mursyiduna Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Saifullah Mas'ud Qaddasallahu sirrah. Pada sore hari ini kita semua dibisakan menghadiri secara online manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah dan manaqibnya seluruh ahli silsilah, bil khusus Guru Agung fi hadzal zaman Pangarsa Baos. Semoga manaqib ini istiqomah dan yang hadirnya juga berikan istiqomah. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, aulia Allah sampai kita sekalian. Terima kasih juga kepada Ibu Hajah Susi, Ibu Hajah Susi milik kita semua, yang telah mengingatkan saya untuk bergabung di manaqib online. Para ikhwan yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita bertabaruk saja ke kitab Guru Agung Pangarsa Abah atau Indus Syuhur. Saya mengambil huruf Shin atau Sya. Ini masih dalam bulan Syawal, yaitu Syajaratun atau Asyajarah. Syajarah itu artinya pohon. Pohon. Yang dimaksud oleh Pangarsa Abah Syajarah di sini adalah Syajaratul Quran, yang terdapat di Al-Quran surah Ibrahim ayat 24. Syajarah itu ada dua, pohon itu ada dua, ada Syajaratul Thayyibah dan Syajaratul Khabithah. Ada pohon yang baik dan ada pohon yang buruk. Pohonnya sama saja, masih itu juga, tetapi berbeda kualitasnya. Yang dimaksud Syajaratul Quran itu adalah kalimah la ilaha illallah. Nah, dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ibrahim itu ada Syajaratul Thayyibah, ada Syajaratul Khabithah. Ada pohon yang baik dan ada pohon yang buruk. Ada kalimat yang baik, ada kalimat yang buruk. Kalimatnya sama, la ilaha illallah, tetapi bobotnya menjadi berbeda. Di Quran surah Ibrahim ayat 24 dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin bi rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Alayhi sadaqallahu. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah itu seperti kalimat thayyibah, seperti Syajaratul Thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya menancap di 7 lapis bumi, wapan wafis sama, dan tangkanya menjulang sampai ke langit. Allah memberikan gambaran itu supaya kita semua berzikir mengingat Allah. Nah, itu di kitab Sirrul Asrar
Dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir dan oleh para sahabat anom di kitab Mimtaz Sudur, itu adalah majaz penuh dengan makna, ya. Ditafsirkan oleh Syekh Abdul Qadir oleh para sahabat anom, yang dimaksud dengan bumi, ardun, nancap akarnya di bumi, dimaksud itu bumi itu al qalbu, maksudnya hati. Sama langit, ya, menjulang tinggi dannya sampai ke langit. Langit yang dimaksud di situ bukan langit antariksa, tapi langit rasa. Jadi hati itu gambaran tanah, dan rasa itu tinggi, saking tingginya digambarkan seperti langit. Jadi akarnya menancap di kolbu, di hati, nanti kalau terus diamalkan, nah, ranting-rantingnya, daun-daunnya bisa menjulang ke langit, langit rasa, tumbuh. Nah, kalau kalimat yang jelek, seperti pohon yang jelek, ya, kalimat yang jelek disepertikan seperti pohon yang jelek itu gambarannya, kata orang Sunda, gular goler, malaha min koror, tidak berbuah. Dulu Pak Abah Awas menjelaskan, ai kalimat kok bisa, mah tadi ditancapkan, tadi pelaken, tidak ditanamkan. Gular goler itu bahasa Indonesianya apa ya? Tergeletak begitu saja, tidak ada tumbuh, tidak ada buah. Nah, para ikhwan yang berbahagia, jadi kita semua bersyukur, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Sudah Allah lebihkan dibandingkan dengan orang-orang yang beriman yang lainnya. Karena apa? Karena kalimat thayyibah itu oleh kolam Allah, oleh pulpen Allah, yaitu lisan guru mursyid, sudah ditanamkan di dalam tanah hati kita. Kewajiban kita bagi yang mau tinggal mengamalkan. Ya, ketika diamalkan dengan tuntunan Syekh Mursyid, biwudu'in tamin, bisautin qawiyin, biturbin syadidin, bahkan biadadin katsir, dengan wudu yang sempurna, suara yang kuat, pukulan yang tepat, dan jumlah yang banyak, itu nanti pasti akan menjulang tinggi ke atas, ke langit rasa. Nah, itu akan apa? Memproses diri kita, lambat atau cepat, jiwa siapa saja yang setelah menerima tanaman kalimat thayyibah ini kemudian diamalkan, dia akan terbawa dengan tuntutan la ilaha illallah. Tidak ada yang dia cintai kecuali Allah. Tidak ada yang dia agungkan kecuali Allah. Tidak ada yang dimiliki kecuali Allah. Semua pokoknya tidak ada. Tentunya kita turunkan melalui Syekh Mursyid. Karena yang paling mengenal Syekh Mursyid adalah yang paling mengenal Allah adalah Syekh Mursyid. Atau kalau lebih didekatkan, tidak ada yang saya cintai kecuali guru mursyid. Tidak punya apa-apa kecuali guru mursyid. Dan seterusnya. Ya, yang dimaksud bukan begini. Cinta guru mursyid tapi tidak cinta ke yang lain, itu salah arti. Nah, artinya mencintai guru mursyid di atas segalanya itu adalah seluruh nilai-nilai kebaikan yang ada di guru mursyid sudah menjadi jiwa kita, sudah menjadi akhlak kita. Sehingga dengan siapapun kita beraktivitas seperti guru mursyid. Beraktivitas, berperilaku kepada yang lain. Maksudnya begitu. Ya. Nah, maka kalau dipahami oleh kita semua, di antara buah, tangkai, ucup, dahan, daun dari kalimat thayyibah itu adalah akhlakul karimah. Kalau di Fadhilus Syuhur dijelaskan, wa nati wa samratu tauhid ridallah. Buah dari kalimat tauhid yang ditanamkan atau syajaratut thayyibah tadi yang ditanamkan itu adalah ridho Allah. Nah, ini juga belum selesai kalau ngebahas sampai situ. Kenapa orang yang ditanami kalimat tauhid mendapatkan buah tauhid ridho Allah? Karena Allah pasti meridhoi orang-orang yang jiwa raganya sudah ridho kepada Allah.
Jadi kita ini digiring sedikit-sedikit oleh Syekh Mursyid supaya ridho kepada segala ketentuan Allah. Maka Allah ridho kepada kita. Ya, yang embrio ridho itu sudah ditanamkan, itu zikir. Tapi terus dikembangkan supaya dohir batinnya juga ridho. Karena bagi para murid ini yang terus dilatih oleh Syekh Mursyid adalah ridho terhadap semua takdir Allah. Ya kan, kalau mengucapkan la ilaha illallahnya kita sudah setiap saat alhamdulillah. La ilaha illallah. Tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah. Tidak ada yang mentakdirkan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi keputusan. Segalanya pokoknya oleh Allah. Yang terjadi kepada kehidupan kita, yang datang dan pergi, yang yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, ini menurut murid ya. Kalau dalam pandangan murid semua menyenangkan. Kalau di mata murid kan ini masih ada yang menyenangkan, ada yang mengesalkan. Nah, itu semua adalah produk Allah kan, atau af'alullah, pekerjaan Allah. Tetapi kalau tidak dijelaskan dengan keilmuannya, kadang tidak paham kita ini. Diucapkan tiap hari la ilaha illallah, tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah. Tetapi ketika ada sesuatu yang datang yang menurut kita tidak enak, kita tidak menerima. Nah, itu belum tembus ke rasanya. Tapi mari terus dilakukan. Nanti nurnya, cahayanya di dalam akan memberi bisikan suci ke dalam hati kita untuk menerima segala sesuatu yang datang kepada diri kita. Ya. Ini tentang kalimat thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Baik, kenapa para ulama ahli marifat memilih zikir dengan kalimah la ilaha illallah? Paling tidak di kitab Fadhilus Syuhur itu ada 3, paling tidak ya dari sekian banyak argumentasinya. Yang pertama, li'anna hal kalimat thayyibah. Karena kalimat thayyibah la ilaha illallah ini adalah kalimat yang baik dan terbaik dari semua kalimat-kalimat yang baik. Dan pasti memperbaiki orang yang suka mengucapkannya. Tentunya dengan melalui proses talqin zikir. Ya. Itu step by step pasti membaik. Jangan ada pikiran, kok dia udah ditalqin sudah lama tapi masih gitu-gitu aja. Kita juga belajar tidak menilai seperti itu. Ya. Karena walau bagaimanapun orang yang sudah ditalqin ruhnya sudah milik Syekh Mursyid. Ya, apapun yang terjadi itu yang bertanggung jawab adalah Syekh Mursyid. Yang kedua adalah asyadu ta'thiran lijilai qalbi qailiha. Karena kalimah la ilaha illallah itu paling dahsyat dalam membersihkan hati. Dampaknya itu paling berasar, berbekas dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Yang ketiga, li'anna man wadhaba 'alaiha lam yajid lahu masyaqqatan fid dunya wal akhirah. Orang yang terus berzikir dengan kalimah la ilaha illallah dijamin, dinyatakan hasil survei ulama ahli tasawuf, dia tidak akan bertemu dengan bingung dan susah dalam kehidupan baik di dunia dan di akhirat. Nah, ini sudah bagi kita semua melalui bimbingan Syekh Mursyid bukan hal yang baru ya. Semua sudah merasakan kebahagiaan, ketenangan jiwa dalam kondisi apapun tetap kita diberikan ketenangan. Ini adalah bukti dari keterangan-keterangan khidmat ilmiah yang disampaikan oleh siapapun tentang keagungan la ilaha illallah. Sekarang kita apalagi dengan maklumat terbaru membaca surah An-Naml ayat 15 dibaca pada setiap sujud syukur tentang Allah memberikan keutamaan kepada kita semua dengan menerima talqin zikir dari Syekh Mursyid. Kita dilebihkan di atas rata-rata orang yang beriman yang lain yang belum menerima talqin zikir. Alhamdulillah. Nah, para ikhwan di berbagai penjuru dunia, siapa ya yang harus disapa kata Ibu Susi itu? Di Inggris, di Texas, di Hong Kong, saya lupa namanya, semuanya aja. Ya, mari kita menerima takdir Allah dimanapun kita dihidupkan, didiamkan, itu adalah ketentuan Allah yang kita tidak bisa intervensi.
Dan bagi murid, guru mursyid Pengurus Abah Awas, dimanapun kita berada, apapun aktivitasnya, menerima dengan senang, tenang, dan bahagia. Tidak ada tidak ada pertentangan, tidak ada request apapun. Jadi, nah kenapa di dalam Toriko itu salah satu prinsipnya nggak boleh minta, tidak boleh nolak. Kalau masih banyak minta dan banyak nolak, itu la ilaha illallahnya belum meresap ke dalam jiwa. Nah, maka terus kita rasakan dalam kehidupan tuntutan dari la ilaha illallah itu adalah taat kepada la ilaha illallah. Ya, ya kalau bagi kita mentaati guru mursyid itu adalah implementasi dari ucapan la ilaha illallah. Para ikhwan di mana saja berada, mohon maaf saya posisi di Sumedang. Ini di depan saya ada Ki Cecep, Pak Lagi Sumedang yang belum saya sapa juga karena saya bertugas menyampaikan khidmat ilmiah. Itu saja yang bisa disampaikan, bukan tidak mau dan tidak bisa panjang-panjang dari saya. Terima kasih Ibu Susi yang baik hati. Semoga panjang umur, sehat, dan termasuk kita semua. Ya, mohon maaf Umi Syahid dan semuanya. Ya, masih banyak sebetulnya yang ingin disampaikan. Saya punya stok kalam-kalam suci Pengurus Abah di setiap sohbah nantilah ke depan ya. Semoga dibisakan lagi bergabung dengan semuanya oleh guru mursyid, guru agung bersama. Jadi salah satu kesimpulan dari khidmat ilmiah manaqib online ini adalah dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah yang sudah ditanam oleh Syekh Mursyid, dengan diamalkan sungguh-sungguh, pasti orang itu akan terus dibawa kepada kebaikan-kebaikan. Semua dibersihkan, semua diperbaiki. Dirinya, ucapannya, hartanya, rumah tangganya, bahkan pergaulannya dibersihkan. Artinya gimana? Jangan aneh ketika para ikhwan yang dulu kita aktivitasnya dengan semua orang. Kok sekarang kita cuma dengan para ikhwan doang, manaqib. Justru itu, kita sudah dipagar, dipilihkan pergaulan kamu dengan yang bersih-bersih, dengan yang suci-suci. Artinya bukan menganggap yang lain tidak suci, tidak. Justru ini tarikan Allah melalui guru mursyid. Nah, terakhir ada kalam suci Abah yang saya pernah dengar langsung begini. Abah mah boro-boro di akhirat, di dunia ge menta dipisahkeun jeung jelema nu teu cinta ka Abah anu. Artinya dari Abah Awas, jangankan di akhirat, di dunia saja Abah mah memohon kepada Allah supaya tidak disatukan dengan orang-orang yang tidak mencintai guru Abah Awas itu Abah anu. Kita pun demikian. Ini doa Pengurus Abah kita gunakan, kita mohon kepada Allah, kita minta disatukan, dihidupkan dengan orang-orang yang mencintai Abah Awas saja. Mohon dipisahkan dengan siapa saja yang tidak cinta kepada guru kita. Ini hal penting bagi kita semua. Ya, terima kasih. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.